Ganjar menyapa para pedagang dan tampak berbincang soal bahan pokok bersama dengan Gibran. Kemudian dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang eksekutif. Dia ngerti bagaimana cara mengeksekusi anggaran yang tadi udah dirancang supaya bermanfaat, berdampak buat kesejahteraan rakyat. Rakyat komplit. Oke, kita seperti yang kemarin sudah sempat kita bahas nih. Kita akan membahas salah satu komen, kita munculin lagi komennya. Dari si Risa Afiska Nabila 1999. Dimana kita disarankan next episode spill juga dong tipe capres favorit. Jadi dalam sisi pemikirannya dan misi, bukan dari tokohnya. Gitu. Bener sih nih, terima kasih loh atas komentarnya. Ya betul. Ya karena kan memang mungkin kita banyak dihujat karena kesannya memihak ya. Padahal kan dengan rasional kita bisa menilai sendiri. Pak Ganjar. Jelas. Ya kan? Ya. Oke, kita bahas nih. Kalau misalnya anak muda nih, udah batuknya. Udah. Udah. Emang akhir-akhir ini cuaca lagi berganti kan. sih. Jadi lagi musim bapil, batuk pilek. Oh, bapil Lain boleh. pemil. Kan apa itu? Pemilu Pak. Oh. Belum Kira mulai. pemilih. Belum mulai. Kira pemilih. Boleh lanjutin ya? Lanjut. Iya. Sorry, batuk sangat mengganggu. Ya. Lanjut. Maksudnya kan anak-anak muda tadi kemarin kita sudah bahas pentingnya anak muda untuk milih, jangan golput. Nah, tapi kita juga harus bahas nih, kalau misalnya dari pemikiran anak muda itu seperti apa sih capres yang favorit nih? Atau mungkin yang kemungkinan besar akan dipilih sesuai sifat, pemikiran, dan juga visi misi mungkin gitu. Nah, menurut lu nih Verlin, kita tanyanya dari milenial dulu ya guys, baru ke Gen Z. Ya. Ya gimana nih menurut kamu Verlin? Ya, Verlin sebagai kaum milenial gimana tanggapannya? Ya kalau milenial sama Gen Z beda tapi tipis gitu kan. Betul. Yang pertama udah pasti ya setipis dompet saya hari ini. Iya. Terima kasih. Nah, kalau menurut gue milenial itu juga pengen didengar. Kayaknya kalau nggak mesti milenial doang deh. Iya. Tapi Gen Z juga tipe yang harus didengar. Cuma tadi masalah ada WhatsApp masuk gitu. Iya nih. Agak twing mana nih? Nah, itu chat grup biasanya. Oh, mau ngasih tahu bahwa milenial pengennya tipe pendengar. Iya, gitu. nggak bisa nih ke distract nih. Iya. Gue harus didengar nih. Gitu. Oh, milenial gitu ya? Gitu ya? Begitu, Iya. begitu. Pemimpin yang pendengar itu nggak mungkin yang cuman duduk di belakang meja. Iya, betul. Ya, berkantor, cuman dengerin laporan, ABS. Apa tuh? Asal Bapak senang. Oh. Ini nih nggak bisa kayak begini nih. Kirain anak buah saya. Bukan. Yang kerja maksudnya. Iya, anak buah saya ngomongnya asal Bapak senang. Nah, Oh ini iya, yang nggak benar bagus. sih. Yang kayak begini tuh nggak bagus karena bagi teman-teman milenial juga mereka sangat ingin didengar, nggak mau cuman diatur bagaimana, tapi mereka juga pengen pendapat mereka didengar. Nah, tipe pendengar ini pemimpin yang harus mau turun ke lapangan, dan itu sudah dimulai di era Pak Jokowi. Kita tahu ada yang namanya belusukan dan Pak Jokowi itu gencar sekali. Buat gua Pak Jokowi membuktikan bahwa sebenarnya memang Indonesia sedang tidak baik-baik saja sejak beliau pimpin. Makanya beliau turun. Jadi kalau pernah dengar kayaknya Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Ya memang lagi nggak baik-baik aja. Makanya pemimpinnya harus turun ke lapangan. Kalau baik-baik saja dia duduk di meja setiap hari. Itu. Iya sih. Dari saya. Benar sih. Maksudnya kayak mungkin Pak Jokowi merealisasikan kali ya, anak muda memang butuh didengar, nggak cuma kan kalau misalnya informasi nih, ibarat gue bisikin sesuatu ke Feren belum tentu nyampein bener ke Ucup gitu. Yeah. Memang harus dengar langsung gitu kan, dan itu memang yang dilakukan Pak Jokowi. Yeah. Mantap. Kalau untuk menurut dari Gen Z nih, kalau capres favorit itu yang kayak gimana sih? Yang humoris ada gak?
Ada. Ada sih pasti. Yang di Ukraina itu? Oh iya lagi. Jauh banget. Jauh banget. Jauh jangan. Gua lebih suka tipe yang adaptif sih. Gak apa gampang lebih tepatnya gampang beradaptasi lah. Mau ke kalangan atas, mau ke kalangan anak muda, mau ke kalangan bawah, dia bisa menyesuaikan diri pada tempatnya lah. Kayak misalnya tadi mendengarkan anak muda, keluh kesah anak muda. Contohnya kayak kemarin calon pemimpinnya kan Pak Ganjar kan. Pak Ganjar dia tuh ngedengerin tuh ini-inian yang di sekolah sampai ada sumbangan-sumbangan itulah segala macam. Terus juga kemarin gua sempat lihat ada video yang dia ngedengerin anak muda kenapa jadi psikolog. Oh ya Kenapa? depresi itu ya. Iya depresi, ini soal mental health, bla 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 bla. Nah itu kan bukti bahwa dia bisa beradaptasi kan dengan kaum milenial, dengan Gen Z atau dengan yang sudah tua-tua juga. Nah gue lebih suka sama capres yang tipenya adaptif sih, gampang beradaptasi. Bener sih, maksudnya kayak untuk sekarang kan kalau misalnya apa? Tiba-tiba gue ngeblank nih, gue mau ngomong apa tadi ya? Sono no kamera nih. Ya oke ulang ya, tolong. Gue mau ngomong apa tadi ya? Bentar ya. Ada biar gua aja. Ya. Atau kayak ngomong nih. Tadi lu ngomong apa terakhir Ucup? Iya gua juga lupa. Adaptif, tipe. Adaptif. Dia tuh pengen tipe pemimpin Oh iya yang ya oke adaptif. Ingat. Astagfirullah, Oke ulang. Oke. Stay cool. Ntar gua ajak syuting lagi lu ya kalau lagi nungguin. Buruan. Ya, maksudnya kan memang yang dibutuhkan tuh adaptif ya. Karena kan untuk sekarang kalau misalnya perbedaan umurnya mungkin jauh banget atau kayak gimana, mungkin ada yang mengerti. Beberapa orang yang memang tua yang bisa mengerti anak muda ada. Cuma yang ditemukan itu yang ngerasa harus dihargain nih. Iya. Gue tua, gue punya jabatan, lo hargain gue gitu. Sedangkan lo nggak kena sama anak milenial nih untuk kayak gitu, milenial, Gen Z, di mana mereka tuh punya pikiran sendiri lo kayak kemarin si Bima mau diserang satu gubernur juga semua orang ditekan keluarganya, ya dia tetap berkoar-koar karena ngerasa Oh itu Gen Z banget. punya pikiran sendiri gitu. Kalau misalnya kemarin kita bahas kenapa anak muda itu harus bisa milih? Karena mereka tuh udah punya pikiran sendiri, nggak kayak yang dulu gitu. Kalau dulu mungkin masih bisa dicangkokin nih, lo pilih ini nih, ya itulah ya. Iya. Nah, lo pilih ini nih, lo harus pilih ini. Sekarang anak-anak sekarang kalau disuruh pilih, lo ikutin ini ya. Kenapa? Kenapa harus gue ikutin lo gitu? Pasti nanya. Pasti nanya. Dan gue juga pasti kita kayak kenapa gue harus milih itu? Ya gitulah, kenapa gue ulang ya? Ya gitulah. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, diulang juga gak apa-apa. Kan Gen Z juga sukanya gitu. Iya bener gitu, yang penting gue didengerin gitu. Mempertegas gitu kan. Dengerin aja gitu. Callback. Harus ada. Nah selain mungkin kalau menurut gue pribadi, tipe capres favorit karena kalian gak nanyain gue, jadi gue jawab sendiri nih. Iya. Ini siapa Gua sih lebih- sebenarnya? Kok gak ditanya sih? Iya kan, gue kayak pembawa acara nih, gue bingung. Mungkin lebih yang satset nih, ya kan? Dalam hal- ini. Dalam hal bekerja dong. Ya ini gue mau respon yang ini nih. Iya kan, maksudnya selain mendengar, mungkin adaptasinya mudah, ya harus yang satset-satset. Dimana kalau ada masalah di sini dateng, kelarin, nggak cuma ya udahlah, bentar lah belum gede masalahnya gitu, atau mungkin gimana, bentar lah ada urusan yang lebih urgent gitu. Emang ada yang kayak gitu? Mungkin kan kita nggak ada yang tahu mungkin. gitu. Sedangkan ya kita butuh greget gitu kan, lama contohnya? ini. Contohnya Lin. Enggak contohnya juga, tapi kalau bicara Nembak dulu masalah satset dalam bekerja ini penting banget. Gua balik lagi, gua mau ngebalikin semua kata-kata anak-anak milenial atau Gen Z di luar sana yang bilang bahwa Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja. Termasuk para komika juga banyak yang bilang Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Maka itu Banyak. jangan dipimpin sama orang yang sulit untuk mendengar, sulit untuk beradaptasi, sulit untuk satset. Makin nggak baik-baik aja kita punya negara. Kalau menurut gue, cari pemimpin yang emang mau mendengar, adaptif, sama satset. Itu untuk mengatasi Indonesia yang lagi nggak baik-baik aja. Kita mau gimana sih? Kita mau berkoar-koar, kita mau menyalahkan pemimpin yang ternyata notabene si pemimpinnya emang nggak sanggup nih turun ke lapangan.
Nggak sanggup nih mendengar langsung dari rakyat. Belum apa-apa udah capek, belum apa-apa udah, aduh saya lelah nih kesini. Bisa nggak dari istana aja koordinasinya? Wah, Bisa nggak saya itu sulit ya disediain kalau kayak yang gitu ya. pribadi? Iya, japri Helikopter aja. gitu. Atau misalkan untuk melihat jalan yang berlubang, saya dari helikopter aja ya, bisa nggak? Saya capek. Iya nggak baik-baik aja selamanya Iya. Indonesia. Kalau lu mau dipimpin sama pemimpin kayak begitu, kalau menurut gue. Apalagi zaman juga semakin berkembang kan. Kalau Iya. misalnya nggak bisa beradaptasi sama perkembangan zaman, ya kita bakal stuck di situ-situ aja sih menurut gua. Iya, itu makin jadi. Medsos udah terbuka banget nih. Kalau dia adalah sosok pemimpin yang sudah secara usia udah manula banget nih. Udah sampai kepala 7. Itu udah bukan produktif untuk menjadi seorang Iya. pemimpin. Wah, siapa tuh? Kita realistis dong. Di iya. keluarga lu punya kakek atau punya orang tua yang udah usianya 70 plus, itu kan daya berpikirnya, daya tangkapnya ya pasti udah kelewat jauh lah, udah jomplang banget sama teman-teman anak muda ini. Ya sekarang gini deh, lu punya orang tua umur 50 atau 60 tahun. Maunya lu orang tua lu ngapain? Diem doang kan, nikmatin masa tuanya. Iya. Ya harusnya kayak begitu aja sih simpelnya. Ini lebih bukan 60, 70. Kebayang dong. Masalahnya masih ada anak-anak milenial yang menganggap usia 70 itu matang. Matang dari mana? Kematangan kalau menurut gue. Iya, udah Iya, agak betul. hampir Loh, gosong. realistis kan kita, Cuk. Betul, realistis. Itu kalau itu mie menurut gue. udah apa? Golak. Apa sih? Golok. Apa namanya? Lodoh. Lodo. Lodo ya. Mie lodo. Bang. Mie lodo kan gak enak ya, Bunda. Ada temen gue yang doyan tuh, aneh anjir. Iya kan? Dan Pak Jokowi sudah menggebrak gaya presiden yang selama ini cuma duduk di meja. Pak Jokowi udah memulai itu. Iya. Kalau sampai kita dipimpin sama presiden yang balik lagi ke era sebelum Jokowi, cuman dengerin apa kata anak buahnya. Iya. Itu proyek yang di daerah NTB sudah beres belum? Sudah Pak, ternyata bancakan. Iya. Kebayang nggak lu? Itu maksud gue. Malah mundur lagi ya. Jadi jatuh mundur ya. lagi. Ya terserah, kembali lagi nih ke gaya pemikiran anak-anak milenial sama Gen Z zaman sekarang. Kalau merasa 70 matang dari mana yang matangan menurut gue. Itu aja sih. Udah harus saya istirahat sih menurut gua. Ya, betul. Karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja, jadi jangan coba-coba lu pilih pemimpin yang nggak bisa ini satset kayak tadi. Ya, tapi juga yang tadi ngutip dari lo, yang lo bilang memang sekarang sudah eranya untuk apa gadget, Ya, Instagram, Iya. sosial media. Iya. Memang bisa kampanye dari situ gitu. Mungkin ya tapi jangan lo pakai semua di sosial media tapi nggak ada pergerakannya gitu. Kan pencitraan gampang. Iya. Tapi anak-anak muda untuk sekarang itu sudah bisa melihat nih. Iya lo pencitraan, tapi lo mana buktinya gitu. Iya. Jangan memanfaatkan sosial media cuma buat nyari nama doang, Iya. nyari panggung, Iya. nyebarin yang baik. Padahal nyatanya anak-anak muda juga harusnya lihat nih nyatanya ada nggak pergerakannya gitu. iya, betul. Beneran loh, ngaruh banget ke kita Ngaruh banget. untuk di tahun depan. Iya, betul. Gua jadi keingetan kasus jalanan berlubang di Lampung. Kebayang nggak tuh kalau misalkan kita udah berteriak segimana Oh iya. ininya, Uh. tapi si gubernurnya juga, hah? 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 Ada apa sih? Ada masalah apa sih? Biasa-biasa saja. Presiden turun pun dia masih pelangap-pelongo. Ini sorry. Iya. Itu fakta yang nggak bisa diiniin loh. Nggak bisa dipungkiri. Lu bisa cari tuh di situ videonya, dia sampai bingung. Dia sampai lupa sama nama jalannya Nama sendiri. jalannya sendiri. Itu lucu menurut Padahal gue. gubernur situ. Iya. Nah, kita nggak mau dong punya pemimpin seperti itu ke depan gitu kalau menurut gue. Nah, tapi juga kita juga harus lihat nih pentingnya anak muda kayak kemarin juga itu jalanan Lampung itu udah dari kapan tahu kan Ya. berlubang. Cuma karena satu anak muda yang ngomong, yang berani speak Ya. up, ya itu jadi diberesin satu Lampung kayak kelimpungan gitu gara-gara dia. Ya memang itulah pengaruhnya. Tapi ya bukan berarti lo harus menjadi cuma anak muda yang ngomong doang. Enggak, bukan. Iya. Tapi lo harus aware Bima nih dengan porsinya. Iya. Ih, bagus banget. Keren Tapi banget dengan sih gue. Bagus banget. Tapi kalau dari gue dengan catatan bahasanya lebih dijaga lagi. Iya, Oh iya, porsinya pasti, lah. pasti. Jangan ngerasa bisa ngomong, lo ngomong semua. Iya. Betul lah. Paling kayak begitu aja sih kalau dari gue sekarang. Berarti kalau menurut lo, contoh capres favorit itu siapa sih, Farlin? Ganjar Pranowo. The best banget. Ya, karena gue punya alasan. Oke, Alasan kenapa? terakhir nih ya, alasan Boleh. terakhir gue kenapa harus Ganjar. Iya, ini udah gue kasih tahu ke Ferlin, jadi biar Ferlin Iya. aja yang Iya, jelasin. gue juga udah Kemarin kasih masukan udah di briefing sedikit juga lah. bahwa
Pak Ganjar itu pernah jadi anggota DPR, berarti dia pernah mengawasi, dia pernah mengontrol, dia pernah membuat undang-undang, membuat anggaran untuk sebuah negara. Dia tahu konsepnya. Kemudian dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang eksekutif. Dia ngerti bagaimana cara mengeksekusi anggaran yang tadi udah dirancang supaya bermanfaat, berdampak buat kesejahteraan rakyat. Betul. Paket komplit. Down to earth banget ya. Banget. Dan juga mungkin memang kalau dilihat itu banyak yang bilang alah pencitraan, alah ngelakuin itu, ya nanti juga dia begini. Sekarang gini ya bunda, semuanya orang yang ngehujat nih. Betul. Lo ngelihat orang gerak, lo bilang pencitraan, terus orang yang diem lo apain gitu, lo pilih gitu. Kita ketahuan nih dia tuh lagi gerak gitu, dia gerak buat kita juga. Tapi kenapa dikatain pencitraan? Daripada diem doang, cuma nyuruh doang lewat sosial media. Komando. Jangan semuanya yang sedang bergerak itu dikatain pencitraan juga sih. Iya. Lihat juga, digeser terus ya kamu lagi. ya. Iya. Tapi ada baiknya Pak Ganjar suatu saat nanti bikin program vlog bareng Pak Ganjar sih. Atau mungkin kita undang sih ke sini. Iya, gantiin lu ya. Ya dong. Iya, biar tahu ritme kerja seorang calon pemimpin itu seperti ini loh. Ini bukan pencitraan tapi emang beneran ya kita harus temuin rakyat. Caranya kayak begini. Dan kita rakyat ya. Iya benar. Oke, undangan terbuka untuk Pak Ganjar, silakan datang ke podcast kita. Kita akan sediain tempat Ucup dipisah. Iya. Siapa tahu kan Pak Ganjar mau cerita bareng sama kita. Mungkin harus dengar dari sisi anak mudanya gitu. Oh, penting banget, Pak. Tapi capres yang lain? Udah itu aja dulu. Itu Satu aja susah, bebannya banyak. Satu aja belum tentu datang, Berlin. Oke deh kalau begitu. Ya oke. Nah, teman-teman juga boleh nih mau komen lagi di video ini. Kita mau bahas apa nih? Tentang anak muda, tentang pemilu nih bentar lagi nih. Apa sih yang harus dibahas? Apa sih yang harus anak muda tahu? Atau mungkin apa yang ingin disampaikan anak muda ke orang-orang tua nih yang pemikirannya masih jauh dari anak muda gitu. Boleh di komen ya supaya nanti minggu depan kita bacain lagi, kita bahas lagi. Dan jadi gak usah berlama-lama lah. Tadi Cynthia udah ngomong panjang lebar. Sampai ketemu lagi di Des!